Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang telah mendukung kami selama ini, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, komunitas saham BES. Mari kita mulai sebuah analisa mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama ANTM atau Aneka Tambang Tbk. Perlu kami tegaskan bahwa analisa ini tidak bermaksud mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham Antam ini. Ini hanya sebuah analisa untuk kita belajar bersama mengenai emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan saham Antam sendiri hari ini diperdagangkan dengan rentang harga dari 2.270 sampai dengan 2.520 dan ditutup dengan kenaikan 3% atau 70 poin ke 2.400. Total transaksi yang terjadi di Antam hari ini adalah 2,1 triliun. Jadi saham Antam ini sangat liquid dengan market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 57,67 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan dari saham Antam adalah dari 2070 sampai dengan 3440. Ini membuat harganya yang sekarang 2400 sudah cukup murah kalau kita lihat secara harga bulanannya. Sedangkan rentang harga Antam secara year to date adalah dari 338, harga terendahnya sampai dengan 3440. Jadi harga terendahnya ketika krisis Covid kemarin adalah 338 dan harga tertingginya 3440. Cukup jauh rentang harganya. Investor asing sendiri hari ini tercatat melakukan net foreign buy sebesar 20,46 miliar rupiah di saham Antam. Sedangkan selama 1 bulan terakhir nampak melakukan net foreign buy 140,88 miliar. Dan selama setahun terakhir nampak melakukan net foreign buy sebesar 212,89 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat saham Antam sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia, yaitu sejak 1997. Dengan pemegang saham utamanya atau pengendalinya adalah PT Indonesia Asahan Aluminium Persero sebesar 65% dan masyarakat sebesar 35%. Komisaris utama dari Antam per 11 Juni tahun 2020 adalah Bapak Agus Surya Bakti dengan direktur utamanya adalah Bapak Dana Amin. Dan kalau kita lihat dari earning per share dari Antam, tahun ini memang earning per share Antam mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Di kuartal ketiga nampak terjadi kenaikan baik secara year on year maupun secara Q on Q. Dan EPS Antam sendiri naik cukup berlipat dibandingkan tahun 2019. Dan kalau kita lihat total sales dari Antam sendiri adalah 18,04 triliun. Asetnya 30,97 triliun, liability-nya adalah 12,04 triliun, equity-nya 18,93 triliun, dengan net profit-nya sebesar 835,78 miliar. Book value per share dari Antam adalah 788. Ini menghasilkan secara valuasi price earning ratio Antam adalah 51,75 kali. Jadi secara valuasi Antam sudah termasuk perusahaan yang sangat mahal kalau menggunakan PER. Sedangkan kalau kita menggunakan price to book value ratio, rasionya adalah 3,05 kali. Jadi secara valuasi perusahaan Antam sudah terlalu mahal. Kemudian kalau kita lihat secara profitabilitasnya, net profit margin dari Antam hanya 4,63%. Sedangkan return on equity dari Antam adalah 5,89%.
dengan EBIT-nya atau laba sebelum taxnya adalah 1,7%. Jadi kalau kita lihat Antam ini secara profitabilitas labanya cukup rendah karena net profit marginnya maupun return on equity-nya tidak berhasil menyentuh double digit atau di atas 10%. Kemudian debt equity ratio-nya atau rasio utangnya adalah 63,63%. Jadi kalau kita lihat secara fundamentalnya, maka yang paling menarik dari Antam ini adalah rasio utangnya yang tidak terlampau besar, hanya 63%. Tapi kalau kita lihat secara valuasi, Antam sudah sangat mahal. Begitu juga kalau kita lihat profitabilitasnya yang juga cukup kecil. Jadi ada ketidakseimbangan antara laba yang dihasilkan dengan valuasinya. Kemudian kita coba berpindah. Kalau kita melihat dari segi teknikal dari saham Antam. Untuk analisa teknikal kita akan menggunakan beberapa indikator, tepatnya 3 buah indikator. Yang pertama kita akan menggunakan moving average untuk melihat tren pergerakan harga saham. Kami menggunakan 2 buah garis moving average, yaitu moving average 20 hari dan moving average 200 hari. Lalu kemudian kami akan menggunakan stokastik yang merupakan leading indicator untuk melihat sinyal buy dan sell. Lalu yang terakhir kami akan menggunakan indikator MACD atau MACD yang merupakan lagging indikator untuk melihat tren pergerakan harga sekaligus konfirmasi sinyal buy atau sell, dan kami akan mencoba melengkapi dengan price action harga sahamnya. Bila kita melihat pergerakan saham ANTM atau Antam, kita melihat bahwa tren pergerakan minor Antam saat ini ada di dalam fase downtrend. Ini dapat dilihat setelah terbentuknya pola double top yang kemudian diikuti penurunan harga saham yang menembus garis MA20-nya. Secara major trend, Antam terlihat mulai bergerak dalam fase sideway. Ini bila kita meninjau bahwa pergerakannya yang masih jauh di atas garis MA200 yang cenderung terlihat mulai bergerak melandai. Namun jika pergerakan harganya terus mengalami pelemahan, kemungkinan kenaikan harga yang terjadi sebelumnya adalah sebuah dead cat bounce. Bila kita melihat dari indikator stokastiknya, saat ini saham Antam berada sedikit di atas area oversold. Terlihat garis percentage K atau yang berwarna biru baru saja memotong garis percentage D yang berwarna merah ke arah atas atau golden cross yang menjadi indikasi sinyal buy. Kemudian jika kita melihat dari indikator MACD atau MACD-nya, belum terlihat adanya konfirmasi perubahan tren. Garis MACD yang berwarna biru masih tampak bergerak di bawah dari garis sinyal yang berwarna merah, dan keduanya sama-sama cenderung bergerak turun. Untuk price channel dari Antam sendiri, kami menilai saat ini berada di tengah-tengah area support dan resistennya. Dengan support terdekat adalah di harga 2220, dengan resisten terdekatnya adalah di harga 2600. Jika pelemahan harga terus berlanjut, maka support kami selanjutnya berada di area fraksi 5, yaitu di 1950. Dan apabila resisten berhasil ditembus, maka resisten kami selanjutnya ada di harga 3090. Demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk saham Antam. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari komunitas Saham Best. Dan silahkan klik link deskripsi di bawah untuk melihat Instagram maupun Facebook komunitas Saham Best. Terima kasih dan sampai jumpa.